Shalom, Sobat Kasih Sejati. Apa kabar hari ini? Saya senang berjumpa dengan saudara semua dimanapun Anda berada. Dan hari yang bahagia ini, kita bersama-sama akan merenungkan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-15 dan ke-16. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 adalah mazmur yang terpanjang pasalnya di dalam kitab Mazmur. Ada 176 ayat. Itu jikalau dibagi-bagi akan memunculkan satu bagian-bagian seperti abjad daripada kitab Ibrani. Nah, di dalam Mazmur 119 ada banyak nasihat tentang bagaimana kita bisa menikmati relasi dengan Tuhan melalui ketetapan-ketetapannya, melalui jalan-jalannya, melalui firman-Nya yang akan menolong setiap umatnya tidak akan tersesat. Namun demikian, Sobat Kasih Sejati, ketika ini dituliskan, kitab Perjanjian Lama belum utuh seperti ini. Pada waktu itu masih berserakan, masih belum tahu bagaimana kumpulnya kapan, tetapi ingat baik-baik, ada sesuatu yang menarik yang bisa kita temukan dari Mazmur 119 ayat yang 15 dan ke-16. Bagaimana kita bisa menikmati firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat dari isi Alkitab. Ada 3 hal yang kita akan temukan. Di ayat yang ke-15 berkata sebagai berikut. Aku hendak merenungkan titah-titahmu. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari firman Tuhan? Yang pertama adalah merenungkan. Bukan cuma membaca. Kalau membaca itu adalah keputusan kita ingin tahu ada informasi apa. Tetapi lebih daripada itu adalah merenungkan. Bahkan di bagian ini, di dalam teks bahasa Inggris mempergunakan kata meditasi. Jadi, orang Kristen itu tidak haram meditasi. Tapi bedanya apa dengan meditasi yang di luar sana? Meditasi yang di luar sana adalah mengosongkan diri. Hati-hati loh, kalau mengosongkan diri, nanti ada roh-roh lain yang akan masuk. Tapi kalau meditasi secara Kristen, itu artinya merenungkan firman. Berarti harus memiliki informasi firman lebih dulu, harus memiliki data firman lebih dulu, tetapi pada waktu ada firman, di situ kita renungkan apa artinya firman itu yang kita baca pada hari ini. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Pasti Sobat Kasih Sejati pernah ke gereja bukan? Nah, pada waktu di gereja, kadang-kadang kita jenuh mendengarkan sang pengkhotbah. Atau mungkin karena kita sombong rohani, merasa lebih tahu daripada sang pengkhotbah. Mungkin Anda sebagai jemaat, sekolahnya terlalu tinggi, sampai gampang meremehkan yang lainnya. Tetapi ingat baik-baik, pada waktu siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar, di situ dia adalah wakil Allah. Tetapi mungkin cara mengulasnya kita tidak suka. Tetapi jangan kita menjadi lebih pintar atau lebih jahat atau suka menghakimi. Kenapa? Dengarkan baik-baik ayat mana yang sedang diucapkannya. Dengar baik-baik bagian Alkitab mana yang sedang dikeluarkan melalui mulut sang pengkhotbah. Dan renungkan baik-baik. Pada waktu kita merenungkan baik-baik apa yang dikatakan oleh ayat tersebut, itu berarti Tuhan sedang ingin kita merenungkan bagian tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa ayat itu munculnya hari ini? Kenapa tidak minggu lalu? Kenapa tidak minggu depan? Kalau kita mau belajar dalam Alkitab, setiap ada peristiwa yang mengerikan, perhatikan baik-baik, pasti ada peringatan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan suka membuat kita kagetan, tetapi pasti memberikan informasi. Contoh yang paling mengerikan, ketika Tuhan membinasakan seluruh dunia dengan air bah, maka sebelumnya sudah diingatkan. Maka itu yang nurut hanya satu orang namanya Nuh. Coba Anda bayangkan, pada waktu dia bikin
membangun bahtera tersebut, berapa banyak yang menghina dia, berapa banyak yang mengejek dia, berapa banyak yang mengolok-olok dia. Mungkin hari ini, sobat kasih sejati, membaca satu bagian firman Tuhan. Ada kekuatan baru. Kekuatannya apa? Mengampuni suami yang selingkuh. Pada waktu itu muncul, engkau renungkan, kok enak ya, suami kok yang suka selingkuh, masa aku harus mengampuni dia? Tapi itu firman akan berkarya jikalau kita tidak sekadar untuk membaca, yaitu merenungkan. Pada waktu merenungkan, mengapa ini harus keluar? Apa yang sedang Tuhan ingin kita kerjakan? Apa yang Tuhan maui supaya saya lakukan ini? Di situ bisa memunculkan manfaat ketika kita meditasi, menenangkan diri. Apa maunya Tuhan? Dan pada waktu kita sudah tahu apa maunya Tuhan, di situ kita punya kekuatan baru. Kenapa? Karena titah-titah Tuhan, firman Tuhan yang sedang kita renungkan. Daripada kita merenungkan nasib, kan lebih parah bukan? Mungkin ada yang mendengarkan ini masih muda. Tiba-tiba pacarmu hilang pergi jauh. Jangan diratapi terus. Jangan direnungkan, mengapa perjumpaan, mengapa perpisahan ini terjadi. Kalau andai kata nggak ada perjumpaan. Daripada engkau meratapi nasib, merenungkan terus tentang hidup kita. Lebih bagus, lebih bijaksana jikalau kita merenungkan firman-Nya. Amin. Disitulah engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Apa yang Tuhan ingin sampaikan ketika engkau membaca Alkitab, dengar baik-baik. Tidak ada yang kebetulan. Jadi, kalau kita menghadapi sebuah persoalan, ingat baik-baik, itu pasti sudah Tuhan informasikan lebih dulu melalui firman-Nya. Tetapi, kelewatan karena kita tidak mau merenungkan apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama, bagaimana cara kita menggali isi Alkitab? Bagaimana kita memahami apa yang Tuhan inginkan? Pertama adalah dengan merenungkan. Tapi yang kedua, kita melihat di bagian itu dikatakan sebagai berikut. Dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Apa arti kata mengamat-ngamati? Itu bahasa lain adalah menghormati. Kalau kita menghormati seorang yang kita hormati, kita suka mengikuti apa yang dia kerjakan, apa yang sedang dia tunjukkan. Jikalau engkau ingin memberikan pengagumanmu kepada Tuhan, begitu engkau sanjung Tuhan, engkau kagum luar biasa, maka kita perlu menghormati setiap jalan-jalan Tuhan. Saya beri contoh. Kalau saudara punya pasangan pacar yang bukan Kristen, kemudian diajak menikah. Kalau memang engkau menghormati Tuhan, jangan langsung berkata iya. Pak, tapi dia baik loh. Dia itu setia loh. Bagus. Baik setia itu tidak lama kok di dunia ini. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi hati yang gundah gulana, pikiran yang kacau balau? Lihat kepada Tuhan. Kalau memang engkau sedang menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, maka disitulah engkau tidak akan melanggar titah-titah yang tadi, yang merenungkan titah-titah. Maka di sini adalah menghormati jalan-jalannya. Itu tandanya engkau tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan tiap hari. Saya beri contoh yang gampang lagi. Siapa yang suka melanggar lampu lalu lintas? Merah, kuning, hijau. Kadang-kadang warna merah kelihatan seperti hijau, bukan? Kadang-kadang hijau kelihatan seperti merah. Kalau orang berpacaran lampu merah dia suka cita. Semakin lama merahnya dia senang. Tapi kalau lagi bertengkar sama pasangan, ingin cepat-cepat lampu hijau. Nah, disitulah kadang-kadang kita tergesa-gesa bisa keliru jalan. Nah, pada waktu keliru, kita suka berkata, mumpung tidak ada polisi. Berarti kalau ada polisi, kita hormat, kita tidak mau melanggar. Berarti pada waktu engkau melanggar, mungkin tidak ada polisi, tetapi ada Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan melihat kita, itu lebih daripada CCTV. Dia mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita menghormati Tuhan, maka kita tidak akan menerabas lampu merah. Kenapa? Karena kita menemukan jalan-jalan Tuhan. Sehingga pada waktu kita membaca Alkitab, bukan cuma merenungkan meditasi, tetapi memikirkan apa yang membuat kita semakin hormat dengan Tuhan.
Jikalau firman itu muncul dan membuat kita lebih hormat kepada Tuhan, hormati Tuhan dengan lebih baik. Karena kita tahu, karena itulah kerinduan Tuhan melalui Mazmur 119 ayat yang ke-15. Tapi yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan manfaat atau berkat dari penggalian akan firman Tuhan. Yang terdapat di ayat yang ke-16 berkata sebagai berikut. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ini menarik yang terakhir, yaitu menyenangi. Ada 3M hari ini, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan manfaat daripada firman Tuhan. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, menghormati firman tersebut. Dan yang ketiga, menyenangi. Kalau engkau tidak menyenangi, pasti dilupakan. Di depan saya ini ada kue enak. Nah, coba lihat ya, kuenya enak sekali. Tapi kalau saya makan sekarang akan seret ini di leher saya. Tetapi ingat, kalau saya tidak suka kue ini, saya tidak pernah akan berencana beli. Kalau Anda pergi ke mall, lalu menyenangi satu baju, tapi belum ada uang, nanti tiba-tiba, apalagi kalau ibu-ibu, itu sampai mallnya dimanapun dia bisa tahu itu lorong-lorongnya kemana. Dan ingatnya tinggi, apalagi dia menyenangi. Akan terus memikirkan. Orang yang menyenangi, maka di situ dikatakan di ayat yang ke-16, firmanmu tidak akan kulupakan. Kalau engkau menyenangi seorang lawan jenis, pacarmu, maka engkau susah untuk melupakan pacarmu tersebut. Tapi kalau benci, kalau jengkel, ingin lebih cepat melupakannya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau engkau ketika merenungkan satu bagian firman, kemudian engkau menghormati firman tersebut, belum selesai. Ada yang ketiga, harus menyenangi firman itu. Kalau tidak engkau senangi, pasti dilupakan. Maka itu berapa banyak orang cuma menyenangi ayat Alkitab berkata, diberkati, diberkati. Karena dia senang itu. Tapi jangan lupa, ada perkataan yang mengerikan. Terkutuklah jika tidak memberitakan Injil. Wah, tapi siapa yang suka dengan perkataan terkutuklah? Artinya adalah, apa yang kita senangi, itu tidak akan kita lupakan. Sobat kasih sejati, ingat 3M ketika menggali satu bagian firman Tuhan. Yang pertama, ketika setelah selesai membaca, renungkan baik-baik. Apa pesan Tuhan dari bagian itu? Tidak ada yang kebetulan loh. Meskipun seakan-akan buka Alkitabnya kebetulan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Bagi kita kebetulan. Tapi yang kedua, belum selesai. Kalau engkau cuma merenungkan, tapi tidak menghormatinya, maka kita tidak akan mendapatkan berkat, akan kita lupakan, karena kita tidak hormat. Siapa yang kita hormati, kita akan menikmati yang ketiga, yaitu menyenangi dan tidak akan melupakan. Ketika 3M ini ada dalam hidup kita, maka di situ engkau akan mendapatkan berkat yang begitu banyak dari setiap pembacaan atas firman Tuhan. Sobat kasih sejati, disinilah kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang tidak pernah menentu. Tuhan Yesus memberkati.